Oke guys, what's up? Jumpa lagi bersama saya Indra Lustration. Jadi pada segmen kali ini saya akan membahas mengenai beberapa jenis cat yang bagus untuk melukis atau berkarya. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Karena satu subscribe dan satu share itu sangat membantu akun ini agar terus semangat berkarya. Sebelumnya, siapa di sini yang menyukai seni, terutama seni lukis? Tentunya dan pastinya kalian yang menonton video ini salah satunya. Jadi tenang, kali ini saya akan membahas mengenai media lukis, yaitu cat. Pasti ada yang bertanya-tanya mengenai cat apa sih yang bagus untuk melukis, apalagi bagi seorang pemula yang belum pernah melukis tapi ingin mencoba dan mengasah kemampuan keterampilan pada dirinya. Jawabannya akan kita bahas pada segmen ini. Sebelum membahas videonya, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya, melainkan saya ingin berbagi kepada kawan-kawan. Oke, daripada banyak basa-basi, kita lanjut videonya. Oke, let's go! Jadi, cat apa sih yang bagus untuk melukis atau berkarya? Yang pertama ada cat air atau watercolor. Jadi guys, cat air atau watercolor ini merupakan media lukis yang dicampur dengan air, sehingga menghasilkan sifat transparan pada warnanya. Cat air juga biasanya dapat digunakan pada kertas watercolor yang bertekstur. Ada yang ukuran 200 GSM atau 300 GSM, tergantung pilihan kalian. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya dapat menghasilkan warna atau kesan yang estetik pada suatu karya dengan ciri khas warnanya yaitu yang transparan, namun tidak begitu solid atau padat warnanya. Cat ini juga cukup aman, apalagi untuk anak-anak yang sedang melatih atau mengasah kemampuan mencampur warna dengan air untuk dituangkan pada kertas bertekstur. Kekurangan watercolor ini adalah saat cat air tersebut kering, warna akan menjadi transparan, sehingga bila ada kesalahan pada suatu karya akan sulit diperbaiki dan juga sangat sulit untuk ditimpa warna yang salah atau menimpa dengan warna yang baru. Kenapa? Karena cat watercolor ini berbahan dasar air sehingga mudah meresap pada permukaan manapun. Yang kedua ada cat guas atau pelafalannya gouache. Jadi apa itu cat guas? Kata guas berasal dari bahasa Italia, guazzo, yang artinya genangan air. Cat guas ini sebenarnya sangat mirip sekali dengan cat watercolor atau cat air ya guys. Namun cat guas biasanya dalam pemakaiannya selalu dicampur dengan warna putih kapur, sehingga sifat cat guas ini yaitu tidak transparan melainkan bersifat cukup menutup. Kelebihan untuk cat guas ini adalah tekstur warnanya lebih solid atau padat ketimbang cat air yang transparan. Kekurangannya, cat guas ini tidak begitu tahan air dan debu. Catnya juga cenderung mengering dalam warna yang sedikit berbeda. Ketika keringnya, warnanya pasti akan beda dengan warna awalnya. Ketiga, ada cat akrilik. Nah, ini nih cat favorit saya ketika dalam berkarya. Pernah kita bahas sebelumnya, cat akrilik ini terbuat dari resin akrilik atau emulsi polimer akrilik. Catnya juga cepat kering, dan ketika kering biasanya bertekstur seperti karet. Nah, cat akrilik ini guys, tentunya biasa dipakai pada lukisan kanvas, plakat, dan lain sebagainya. Cat akrilik ini guys, sangat mudah larut dengan air dan sifatnya tahan air ketika setelah digunakan. Untuk cat akrilik ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk kayu, bahkan cat tembok pun ada yang berkategori acrylic emulsion paint. Biasanya para seniman mural atau mural artis menggunakan cat acrylic emulsion paint ini. Namun dibalik itu semuanya tentunya kekurangannya cat akrilik ini yaitu karena mempunyai sifat yang cepat kering, membuatnya tidak bisa dibiarkan begitu lama. Dan bila mana cat akrilik tersebut sudah mengering, akan sulit dihapus lukisannya. Bila ingin menghapus yang salahnya, paling tidak dilakukan proses penimpaan kembali pada garis atau karya yang salah tersebut menggunakan cat akrilik yang baru. Yang keempat, tentunya ada cat minyak. Apa itu cat minyak? Cat minyak merupakan terbuat dari pigmen warna yang dicampur dengan media minyak. Biasanya
menggunakan minyak linen atau minyak papaver yang dalam bentuk pasta. Untuk cat minyak sendiri juga biasanya diaplikasikan pada di atas kanvas, kertas, papan kayu, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan cat minyak yaitu ini karena cat mahal ya, cat minyak ini diantaranya ada beberapa, yaitu daya tahan catnya lebih lama dan lebih mengkilap, lebih awet juga tentunya. Yang kedua, warna lebih hidup, bahkan mengkilap atau glossy. Ketiga, bisa diatur efek tebal atau tipisnya warna atau tekstur warnanya pada permukaan kanvas. Namun, kelemahannya juga tentunya ada, yaitu harga cat minyak ini biasanya lebih mahal dari cat-cat yang lainnya. Dan jika terkena suhu lembab, biasanya karya yang menggunakan cat minyak tersebut akan timbul warna kekuningan. Bila mana lukisannya tersebut menggunakan dominan yang berwarna cerah atau kebanyakan warna yang putih ya. Masalah aromanya, karena menggunakan minyak, tentunya aromanya pun sangat menyengat ketimbang cat-cat yang lainnya. Estimasi waktu pengeringannya pun tergolong lama, tergantung tebal atau tipisnya lukisan minyak tersebut. Biasanya, bila mana dalam kering sentuh, jadi hanya ketika disentuh tapi sudah kering namun belum meresap, itu memerlukan waktu beberapa hari. Bila mana ingin kering sempurna, cat minyak ini bisa membutuhkan waktu beberapa minggu, bahkan hingga sebulan atau 2 bulan, tergantung tebal atau tipisnya cat minyak tersebut. Yang terakhir, jika kita tidak memahami teknik menggunakan cat minyak yang baik dan benar, biasanya dalam kurun waktu di atas 1 tahun, karya cat minyak tersebut akan timbul seperti retak rambut. Jadi retak-retak kecil yang seperti rambut begitu. Nah, jadi kira-kira begitu yang saya sampaikan. Ada 4 cat ya, 4 jenis cat. Yang pertama tadi ada cat air atau cat watercolor. Yang kedua ada cat guas. Yang ketiga cat akrilik. Yang keempat ada cat minyak. Bila mana ada media yang tidak disebutkan oleh saya, silahkan kalian komen di kolom komentar saja ya. Tujuannya biar kita saling berbagi dan juga sharing. Jadi kira-kira begitu. Bila mana kalian ingin berkarya namun bingung menggunakan cat apa, tinggal pilih mau cat di antara keempat cat ini ya. Namun perlu diperhatikan juga, disesuaikan tergantung dengan kemampuan kalian ingin membelinya yang mana. Keempat cat ini bisa untuk pemula, apalagi untuk cat watercolor, cat guas, atau cat akrilik itu bisa digunakan untuk para pemula yang ingin mencoba berkarya. Jadi kira-kira begitu penjelasan dari saya untuk segmen kali ini. Saya Indra Lustration. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan pada video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Goodbye all.